Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait ajaran-ajaran klan Ba'alawi yang semakin saya kaji kitab-kitabnya, maka semakin saya menemukan ajaran-ajaran Rasulullah yang diplesetkan atau ditafsiri dengan penafsiran yang menguntungkan klan itu sendiri. Dan ini tidak hanya satu kitab yang saya kaji, banyak kitab-kitab Ba'alawi ketika menyinggung masalah ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, pasti di situ menafsiri bahwa ahlul bait itu adalah kaum suci, kaum yang tetap dosanya diampuni walaupun kaum ini adalah kaum yang banyak melakukan dosa. Dan ini ditafsiri oleh klan Ba'alawi bahwa klan Ba'alawi ini sebagai ahlul bait. Padahal ahlul bait di situ ya hanya orang-orang yang serumah dengan Rasulullah. Wong ahlun itu artinya ahli, bait artinya rumah. Sehingga makna ahlul bait dalam ayat itu adalah orang-orang yang hidup serumah dengan Rasulullah. Bukan berarti keturunan-keturunan Rasulullah ini masuk sebagai ahlul bait. Dan Ba'alawi ini mendefinisikan diri sebagai ahlul bait dan masuk dalam konteks ayat innama yuridullah tersebut. Sehingga Ba'alawi dengan PD-nya mengklaim sebagai cucu Rasul, ahlul bait yang tidak memiliki dosa, karena dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu berseberangan dengan ajaran Rasulullah, berseberangan dengan ajaran Al-Quran. Dan terbukti dalam kitab yang akan saya bahas, ini juga dengan PD-nya mengaku bahwa Ba'alawi merupakan klan yang suci, klan yang tidak punya dosa. Karena walaupun berbuat maksiat, maka dosanya pasti diampuni oleh Allah. Walhasil, pada endingnya klan Ba'alawi ini tidak punya dosa sama sekali. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan fitnah, tetapi apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kajian kitab Silatul Ahli yang nanti akan saya baca. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Langsung masuk pada pokok pembahasan. Saya akan membaca kitab Silatul Ahli halaman 193. Di mana dalam halaman ini terdapat fatwa dari Habib Husain Balhaj, yang fatwa ini menyimpang, bahkan berseberangan dengan hadis Rasulullah dan berseberangan dengan konteks Al-Quran. Saya tampilkan teksnya di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini semata-mata adalah kitab Ba'alawi dan bukan karena saya sedang menebar kebencian. Jika ada oknum atau golongan yang tersinggung atas kajian saya, yang tersinggunglah pada kitab Silatul Ahli, kitab yang ditulis oleh klan Ba'alawi. Jangan tersinggung kepada saya, karena saya hanya membaca apa yang tertulis dalam kitab ini.
Penonton simak baik-baik teks yang akan saya tampilkan, kemudian akan saya baca dan penonton bisa ikut menyimaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Arifu billahi sufiyu as-sayyidu syarifu Abdurrahman ibni Muhammad ibni Akil. Wa sami'tu sayyidah Husaini bal hajil madkuri dzikra hadza tartibi. Ini boleh tak baca dzikra hadza tartibi, tak baca dzakara hadza tartibi ya boleh. Kalau tak baca dzikra berarti ini master, kalau tak baca dzakara berarti fi'il madhi. Ini gak masalah. Jadi tidak merubah makna. Nah, Muhyiddin ini seringkali protes ketika pembacaan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di otaknya. Padahal ya tatanan ilmu nahwu ini luas. Jadi ini bisa tak baca dzikra hadza tartibi boleh, dzakara hadza tartibi boleh. Dzikra hadza tartibi fi man qara'a kutubal qaumi ala ma taqaddama atabihi fi ta'rifi darajati ahli baiti umuman wa khususon. Faqala atna ahli baiti dhahaban wa ausatuhum jauharon wa a'lahum aksiron wa qala aidan man zara'a minhum hanggalan inqalaba za'faronan intaha. Ini adalah fatwa dari Habib Husain Balhaj. Dikatakan oleh Syekh Sufi, Alim, Sayyid, Syarif, Abdurrahman bin Muhammad bin Akil. Ini berkata, ini kan brandingnya saja luar biasa. Ini ciri khas kitab-kitab Ba'alawi. Dalam membranding ulama-ulamanya, ini embel-embelnya panjang banget. Syekh, Sufi, Alim, Sayyid, Syarif, borong semua. Jadi Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Akil ini berkata, perkataannya adalah, saya mendengar Habib Husain Balhaj yang disebutkan di atas ini menyebutkan aturan ini bagi mereka yang membaca kitab-kitab umat, sebagaimana beliau menyebutkannya dalam mendefinisikan derajat Ahlul Bait secara umum dan khusus. Beliau berkata, yang terendah dari Ahlul Bait adalah emas, yang di tengah-tengahnya adalah permata, dan yang tertinggi adalah eliksir. Beliau juga berkata, barang siapa di antara mereka yang menabur kolosin sesuatu yang pahit, maka ia akan berubah menjadi za'faron. Akhir kutipan. Artinya apa? Artinya bahwa fatwa dari Habib Husain Balhaj dalam mendefinisikan Ahlul Bait, ini Ahlul Bait yang dimaksud dalam kitab Silatul Ahli halaman 193, ini ya klan Ba'alawi, karena ini sedang mengunggul-unggulkan klan Ba'alawi. Karena Ahlul Bait yang asli atau maaf keturunan Rasulullah yang asli tidak pernah menafsiri ayat innama yuridullah dengan penafsiran semacam ini. Ini adalah penafsiran dari orang-orang Ba'alawi bahwa dalam mendefinisikan Ahlul Bait ini dengan definisi yang begitu terbukti bahwa Habib Husain Balhaj mengatakan bahwa terendah-rendahnya derajat Ahlul Bait atau klan Ba'alawi ini adalah emas. Jadi dikatakan oleh Habib Husain Balhaj, level terendah dari klan Ba'alawi itu ibaratnya emas. Maksudnya level terendah ini ya, katakanlah Habib Ba'alawi yang bodoh, yang tidak berilmu, yang suka maksiat, yang suka mempermainkan perempuan, yang suka memburu apem misalnya. Kategori Habib yang semacam ini adalah kategori Habib dalam level terendah. Tapi definisinya adalah bagaikan emas. Nah ini kan luar biasa. Jadi Habib bodoh, Habib tidak berilmu, suka maksiat, suka mabuk-mabukan, suka memburu apem, suka mempermainkan perempuan. Walaupun segudang maksiat, tetapi karena itu klan Ba'alawi, maka diibaratkan bagaikan emas. Lah ini kan sungguh luar biasa. Jadi tetap punya nilai tinggi katanya. Ini menurut Habib Husain Balhaj.
Kemudian level yang sedang, definisi untuk klan Ba'alawi dengan level yang sedang ini bagaikan mutiara. Ya katakanlah Habib Ba'alawi ini berilmu, kemudian kelakuannya benar, suka dakwah, lah ini bagaikan mutiara levelnya, jadi di atas dari emas. Ini untuk level yang standar. Kemudian level tertinggi ini diibaratkan bahwa klan Ba'alawi dengan level yang tertinggi ini bagaikan eliksir. Eliksir ini adalah suatu zat yang mampu melebur benda yang keras. Jadi eliksir ini suatu zat yang mampu melebur benda yang keras. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa diibaratkan eliksir untuk klan Ba'alawi dengan level tertinggi. Ini katakanlah dia mampu merubah peradaban. Contohnya ini, mampu merubah peradaban dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang penuh ilmu. Ini untuk level yang disebut eliksir. Dia mampu memberi petunjuk kepada orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Nah ini levelnya level eliksir. Mampu menuntun orang dari kemaksiatan menjadi orang yang benar. Nah ini level klan Ba'alawi dengan level tertinggi atau eliksir. Jadi tidak ada hina-hinanya. Terbukti bahwa tukang maksiat saja levelnya level emas. Ini sungguh luar biasa. Kemudian dilanjut fatwa dari Habib Husain Balhaj. Barang siapa di antara mereka yang menabur polosin, polosin ini sesuatu yang pahit, maka ia akan berubah menjadi za'faron. Jadi ini adalah bahasa kiasan. Maksudnya adalah siapapun klan Ba'alawi yang melakukan kemaksiatan, maka secara otomatis kemaksiatan itu luntur dosanya. Karena di sini tertulis maka ia akan berubah menjadi za'faron. Ini hanya bahasa kiasan. Jadi siapapun Habib Ba'alawi ketika melakukan kemaksiatan, maka secara otomatis ini tidak mendapat dosa. Karena kemaksiatan itu akan menjadi za'faron, akan menjadi wangi. Ini kan sungguh luar biasa. Jadi segudang pujian untuk dirinya sendiri dibuat, didokumentasi dalam sebuah kitab. Nah ini kan ajaran-ajaran sesat, ajaran yang menyimpang. Sudah sering saya bahas bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan di situ tidak ada pengkategorian. Keturunan siapa, lahir di mana, Arab atau bukan, Jawa atau Arab, ini tidak menjadi bahasan. Ketika orang tersebut orang bertakwa, maka orang tersebut adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Berbeda dengan klan Ba'alawi dalam mendefinisikan dirinya sebagai ahlul bait yang tidak pernah punya dosa. Karena walaupun melakukan maksiat, maka secara otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata kitab-kitab Ba'alawi dengan menafsiri ayat intama yuridu dan seterusnya. Betapa beruntungnya menjadi klan Ba'alawi jika memang ajaran Islam ini pilih kasih semacam ini, dan betapa ruginya orang-orang yang tidak lahir menjadi keturunan Rasulullah. Ini kan bukan ajaran Islam kalau yang kayak gini. Ajaran Islam ini tidak mengenal kasta. Ajaran Islam ini sama rata. Bahkan dalam tafsir ayat Al-Quran itu bahwa Allah menjadikan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Ini tidak lain untuk saling kenal. Dan di situ tidak diperbolehkan mengunggulkan nasabnya satu sama lain. Tidak boleh merasa
yang satu lebih unggul dari yang lainnya. Itu kan ada itu penafsiran semacam itu. Jadi sudah sangat jelas bahwa Al-Quran ini mensetarakan derajat manusia. Yang menjadi pembeda adalah tingkat ketakwaannya. Lah ketika Ba'alawi di sini tetap ngotot dalam kitab-kitabnya menulis bahwa derajat terendah dari klan mereka, orang-orang Ba'alawi yang suka maksiat, suka mabuk-mabukan, ini tetap levelnya adalah level emas. Ini kan pujian untuk dirinya sendiri yang begitu wow. Kemudian saya lanjut. Waqala aidon mayamutu ahadun minhum illa wa huwa mahfuron lahu isyaratan ila annal asya'a la tuthiru fi toharatihim wa dhahabiritsi anhum. Nah ini yang tidak bisa saya terima. Beliau Habib Husain Talhaj ini juga mengatakan bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang mati kecuali dalam keadaan diampuni dosanya, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak mempengaruhi kesucian mereka dan terangkatnya noda-noda dari mereka. Mulai ini kan, waduh, penafsiran ayat innama yuridullah yang sesat dan menyesatkan dan menguntungkan klan mereka. Jadi dikatakan oleh Habib Husain Talhaj bahwa Ahlul Bait yang dalam hal ini berarti klan Ba'alawi ini adalah orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mati. Dalam kata lain, seluruh keturunan Ba'alawi ini ketika mati dalam kondisi suci dan tidak punya dosa secuil pun. Karena apa? Karena bahwa segala sesuatu ini tidak bisa mempengaruhi atas kesucian mereka dan terangkatnya noda-noda dari mereka. Siapa yang terima dengan ajaran semacam ini? Mereka bebas melakukan maksiat, mereka bebas sombong, mereka bebas menghina orang lain, mereka bebas merendahkan ulama-ulama pribumi. Kemudian mereka membuat satu fatwa, yang fatwa ini terkesan cuci tangan dari segala perbuatan jahatnya. Lah ini kan klan brengsek kalau yang semacam ini. Saya sebut klan brengsek karena tidak mau tanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Yaitu dengan cara membuat satu kitab, yang kitab ini mengatakan bahwa Ahlul Bait yang dalam hal ini adalah klan Ba'alawi ketika mati tidak punya dosa sama sekali. Karena segala sesuatu ini tidak bisa mempengaruhi atas kesuciannya. Dan mereka ini terbebas dari segala noda. Yang dalam hal ini berarti mereka terbebas dari segala dosa. Artinya sekalipun mereka itu tukang maksiat, ya nanti pada matinya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah dinas Al-Quran kata klan Ba'alawi, yaitu dengan mempelesetkan penafsiran ayat innama yuridullah liyudhiba ankum ridsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi seenaknya mereka, seenaknya jadi menganggap bahwa klannya itu klan yang tidak pernah punya dosa walaupun bermaksiat, karena pada endingnya nanti pada matinya itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak sedang saya ngarang atau sedang menebar fitnah. Ini loh kitab Silatul Ahli halaman 193, untuk siapapun boleh membukanya. Dan Muhyiddin silahkan dibuka kitab Silatul Ahli halaman 193. Pernyataannya semacam ini. Jadi tukang maksiat pun untuk klan Ba'alawi ini levelnya atau derajatnya itu bagaikan emas. Dalam kata lain tetap punya nilai jual tinggi. Ini kan gila. Disambung dengan pernyataan berikutnya oleh Habib Husain Talhaj bahwa klan Ba'alawi ketika mati ini dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesucian mereka ini tidak bisa ternodai oleh apapun.
Dalam kata lain, noda-noda atau dosa-dosa dalam mereka ini terangkat ketika mati. Enak banget menjadi klan Ba'alawi. Nah, ini kan ajaran sesat dan menyesatkan. Masa yang semacam ini cucu Rasul? Masa yang semacam ini keturunan darah mulia? Al-Quran saja tafsirnya dipelesetkan sesuai keuntungan pribadi. Ya jelas lah, saya tidak percaya sama sekali kalau yang modelnya begini sebagai cucu Rasul, bahkan tersoheh di dunia. Ini saya tolak pernyataannya. Ini saya sedang tidak membahas ketersambungan nasab Ba'alawi. Untuk urusan apakah nasab Ba'alawi tersambung atau tidak, itu urusan seperti Gus Aziz Jazuli, seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, begitu pula Gus Hasan yang ahli dalam membedah runtutan kitab-kitab sejarah dari abad per abad. Tetapi saya membongkar ajaran-ajaran Ba'alawi yang memang kitab-kitabnya ini selalu mengajarkan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menguntungkan klan mereka sendiri, bahkan seringkali menafsirkan Al-Quran sesuai kehendaknya sendiri, sesuai keuntungan klannya. Terbukti di sini bahwa dikatakan mereka klan Ba'alawi ketika mati tidak punya dosa secuil pun. Alasannya karena kesucian mereka tidak bisa ternodai oleh apapun. Dalam kata lain, noda yang menempel dalam diri mereka ini terangkat. Dalam kata lain lagi, berarti dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kata lain lagi, berarti seluruh klan Ba'alawi ketika mati dalam keadaan suci tanpa dosa secuil pun. Siapa yang terima dengan ajaran begini? Saya tanya. Apakah Muhyiddin terima dengan ajaran Ba'alawi yang semacam ini? Apakah Muhyiddin ini akan percaya dengan ajaran yang begini? Dan orang yang mengajarkan ajaran begini sebagai keturunan Rasulullah, tolong Muhyiddin pakai otak waras Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak membeda-bedakan umatnya. Siapapun dan dari manapun, bahkan keturunan manapun. Ketika orang tersebut taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut layak dikasihi. Dan ketika orang tersebut melanggar aturan-aturan Allah, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut diganjar sesuai perbuatannya. Tidak pandang bulu keturunan siapa. Itu ajaran Al-Quran dan itu ajaran Al-Hadis. Jadi sangat jelas, ajaran-ajaran kitab Ba'alawi seringkali mempelintir tafsir Al-Quran untuk keuntungan klannya sendiri. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.